Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bersama ini kelompok kami eh, akan menjelaskan tentang data perusahaan BUMN yang mengelola sumber daya air. Di sini tugas proyek besar. Di sini ada anggotanya Mila Rohmat, Ika Putri Puspitasari, sama Muhammad Edwin Syah. Nah, ini adalah tugas proyek besar analisis bisnis dan data perusahaan. Penerapannya kita menggunakan framework CRISP dan DM dalam data mining untuk analisis data karyawan. Studi kasusnya adalah data karyawan perusahaan BUMN di proyek sumber daya air. Terus data latar belakangnya yaitu data mining adalah proses analisis data besar untuk menemukan pola yang berguna. Terus lalu data karyawan yang didapat memberikan insight untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi turnover, dan perencanaan SDM. Tujuannya yaitu memahami penerapan framework CHIRS DM dan menganalisis data karyawan untuk mengidentifikasi pola dan tren, terus mendukung mengambil keputusan berbasis data. Terus kita menggunakan metodologi standar dengan 6 fase, yaitu business understanding, data preparation, modeling, evaluation, sama deployment. Sumber data yang kita dapat adalah data karyawan dari perusahaan BUMN. Terus jenis informasinya yaitu informasi demografis, yaitu dari usia dan jenis kelamin, sama riwayat kerja, jabatan, sama lama bekerjanya. Terus bisnis understanding-nya yaitu memahami distribusi karyawan berdasarkan unit kerja, jabatan, usia, pendidikan, dan domisili. Memberikan wawasan strategis untuk manajemen SDM, seperti perencanaan rekrutmen dan promosi di salah satu karyawan perusahaan BUMN. Terus tujuan mengumpulkan data yaitu menganalisis profil karyawan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam menaikkan jabatan karyawan berdasarkan pendidikan untuk reputasi perusahaan. Terus yang kedua adalah menganalisis jumlah karyawan yang akan pensiun dalam waktu 3 tahun ke depan untuk menentukan jumlah posisi jabatan yang akan diisi oleh karyawan tetap. Terus yang ketiga adalah menganalisis jumlah karyawan berdasarkan unit kerja dan domisili. Kebutuhan data yaitu informasi terkait jabatan, usia, tingkat pendidikan, domisili, dan unit kerja untuk membuat analisis SDM yang komprehensif. Terus rencana proyeknya yaitu menyediakan laporan visual untuk distribusi karyawan berdasarkan tujuannya. Terus data understanding-nya yaitu data berasal dari laporan karyawan aktif dengan atribut, nama, unit kerja, divisi, bidang, subbidang, terus golongan, status, tempat lahir, tanggal lahir, uraian, jenis kelamin, status kawin, agama, usia, lalu tingkat pendidikan, jurusan grade level, dan grade skala domisili. Terus deskripsi data yaitu pendidikan untuk melihat jumlah karyawan berdasarkan tingkat pendidikan, terus jabatan, unit kerja, dan tanggal lahir untuk melihat data karyawan sebelum pensiun dalam waktu kurun 3 tahun dengan umur pensiun 56 tahun, terus jabatan, pendidikan, dan unit kerja untuk menganalisis penyebaran karyawan sesuai dengan background jurusan. Terus eksplorasi data, mayoritas karyawan memiliki tingkat pendidikan SMA atau tingkat. Karyawan terbesar di berbagai unit wilayah seperti unit wilayah 1 sampai 7, PLTA, laboratorium, dan pariwisata. Verifikasi kualitas data. Data terlihat lengkap dan tidak memiliki nilai kosong pada kolom penting seperti nama, jabatan, dan usia. Tidak ditemukan data duplikat dalam dataset, terus data terlihat konsisten tanpa ada entry yang aneh atau tidak wajar. Terus data preparation itu ya pembersihan dan transformasi kolom usia menjadi akhir untuk menghitung tahun pensiun. Terus menstandarisasi nilai dan kolom seperti jurusan dan tingkat pendidikan untuk analisis yang lebih akurat. Terus membuat kolom baru tahun pensiun berdasarkan usia 56. Perbaikan nilai kosong atau tidak valid, normalisasi data pendidikan dan jabatan tidak terdapat tidak
sesuai format sama pengumpulan data, membagi karyawan berdasarkan jabatan untuk data yang lebih mudah. Lalu akan dijelaskan sama Mila dengan data modeling. Selanjutnya yaitu untuk modeling. Model ini yang dapat dibuat dari dataset ini salah satu itu untuk prediksi pensiun, di mana ini itu menentukan jumlah karyawan yang akan pensiun dalam 3 tahun mendatang berdasarkan jabatan dan unit kerja. Salah satu contoh data yaitu seperti asisten manajer, unit kerjanya itu di kantor pusat, di mana jumlah karyawan itu ada 3. Kemudian eh, selanjutnya juga di jabatan asisten manajer dengan unit kerja yaitu unit PLTA dan jumlah person 4 sampai dengan seterusnya. Next. Selanjutnya untuk modeling itu ada analisis kesesuaian dengan pendidikan, di mana ini tuh dapat menentukan jumlah tingkat pendidikan dan jurusan dengan jabatan saat ini. Seperti contoh, tingkat pendidikan itu D3 dengan jurusan administrasi perkantoran. Nah, jumlah karyawan itu ada berapa? Ada, ada satu. Kemudian di tingkat pendidikan SMA atau setingkat dengan jurusan STM. B. Ged- gedung dengan jumlah karyawan 96. Selanjutnya, gas next. Kemudian yang selanjutnya itu modeling dengan menggunakan klasifikasi random forest, yaitu untuk memprediksi jabatan pegawai berdasarkan atribut seperti usia, tingkat pendidikan, divisi, dan unit kerja. Dikarenakan random forest ini tuh cocok untuk klasifikasi dengan banyak fitur dan data yang tidak seimbang, seperti prediksi jabatan ini. Nah, hasil dari klasifikasi ini juga menunjukkan bahwa beberapa kelas memiliki skor presisi, recall, atau F1 yang sangat rendah. Bahkan juga ada yang nol. Nah, sementara kelas yang lain itu memiliki skor yang tinggi. Nah, hal ini sering terjadi karena eh, ketidakseimbangan data, di mana beberapa kelas ini tuh memiliki jumlah sampel yang sangat kecil. Next. Nah, penyebab dari eh, data itu supportnya bahkan ada yang nol, itu tuh eh, beberapa kelas gitu ya, seperti analisis, kimia TK 3, itu contohnya itu memiliki jumlah sampelnya itu sangat kecil. Contohnya di sini ada supportnya itu 2. Nah, sementara kelas yang lainnya seperti assessment manager memiliki jumlah yang jauh lebih besar, itu supportnya itu 24. Nah, di mana model ini itu mengalami kesulitan untuk memahami semua kelas gitu. Nah, dengan distribusi data yang tidak merata ini, model ini cenderung bias eh, terhadap kelas mayoritas dan kesulitan untuk memprediksi kelas minoritas. Next. Nah, untuk evaluasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Edwin. Baik, terima kasih Teh Mila untuk perkenalan untuk data apa penjelasannya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan yang bagian evaluasi. Evaluasi ini menjelaskan dan melakukan interpretasi terhadap hasil dari data mining yang telah dihasilkan dalam proses pemodelan pada tahap sebelumnya. Evaluasi dilakukan terhadap model yang diterapkan pada tahap sebelumnya dengan tujuan agar model yang ditentukan dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam tahap pertama. Contohnya dalam hal ini adalah distribusi karyawan di mana di bagian jabatan itu terbanyak adalah supervisor. Lalu untuk di bagian pendidikan dominannya untuk saat ini masih SMA dan setara sebanyak 604 orang dengan jurusan teknis seperti STM mesin paling umum. Lalu untuk domisili mayoritas berdomisili di Purwakarta sebanyak 540 orang. Oke, selanjutnya.
Untuk selanjutnya, untuk terkait analisis strateginya, seperti promosinya, yaitu mendorong karyawan dengan pendidikan tinggi D3 atau S1 untuk mengisi jabatan strategis. Lalu untuk menyamaratakan pengalaman dan sebagainya, diberikan juga pelatihan bagi karyawan dengan pendidikan SMA untuk meningkatkan peluang promosi. Jadi diusahakan untuk semua orang itu mendapatkan kesempatan yang sama meskipun beda tingkat pendidikannya. Lalu untuk di bagian domisili akan dibagikan tugas untuk seperti pembagian tugas karyawan dari wilayah domisili yang dominan. Dalam hal ini Purwakarta, Indramayu, dan Karawang untuk efisiensi logistik. Rekomendasinya yaitu peningkatan kompetensi eh, untuk tambahan pelatihan dan insentif bagi karyawan yang SMA. Lalu untuk perencanaan SDM yaitu pengisian posisi strategis yang akan kosong akibat pensiun. Nah, langkah ini sangat menekankan pentingnya perencanaan untuk menggantikan karyawan di posisi strategis yang mendekati usia pensiun. Perusahaan perlu mempersiapkan kandidat internal atau eksternal untuk mengisi posisi tersebut sehingga tidak ada kekosongan yang dapat menghambat operasional. Lalu salah satu lagi tingkat distribusi di unit dengan karyawan yang minim. Fokus pada pemerataan sumber daya manusia di seluruh unit organisasi. Unit yang memiliki kekurangan karyawan perlu mendapatkan perhatian lebih untuk memastikan produktivitas dan beban kerja yang merata sehingga tidak mengurangi beban kerja yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, nah berikut adalah visualisasi data ya dalam bentuk dashboard interaktif atau laporan struktur. Implementasi insight untuk pengambilan keputusan seperti kebijakan promosi atau pelatihan karyawan. Di sini kita bisa melihat heat map yang menunjukkan hubungan korelasi antara variabel usia, tingkat pendidikan, dan jabatan dalam dataset karyawan. Berikut cara membacanya yaitu nilai satu yang ada di tengah menunjukkan korelasi sempurna variabel terhadap dirinya sendiri. Nilai mendekati nol menunjukkan hubungan yang sangat lemah atau tidak ada korelasi sama sekali. Nilai positif menunjukkan hubungan langsung. Satu variabel meningkat, variabel lain juga meningkat. Lalu nilai negatif menunjukkan hubungan yang terbalik seperti bagian jabatan dan usia. Sebagai contoh untuk jabatan dan maaf tingkat pendidikan dan usia. Sebagai contoh tingkat pendidikan usia skornya 0, minus 0,18. Cara membacanya itu korelasinya lemah negatif. Ini menunjukkan bahwa ada sedikit hubungan terbalik antara usia dan tingkat pendidikan. Artinya usia yang lebih tua cenderung tidak berhubungan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Lalu untuk yang positif seperti usia dan jabatan. Korelasinya sangat kecil, betul. Namun masih ada hubungan walaupun sedikit antara usia dan jabatan. Atau yang mungkin yang lebih terlihat di tingkat pendidikan dan jabatan, yaitu tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin sedikit terkait dengan jabatan yang lebih tinggi. Oke, next. Nah, lalu grafik selanjutnya ini menunjukkan jumlah karyawan yang akan pensiun dalam waktu 3 tahun ke depan. Berdasarkan jabatan berikut terkait penjelasan lebih detailnya. Sumbu X menampilkan berbagai jabatan karyawan seperti SPV, Supervisor, Assistant Manager, General Manager, dan lainnya. Jabatan ini adalah kelompok pekerjaan dari karyawan yang diproyeksikan akan pensiun. Lalu kita melihat di sumbu Y, yaitu jumlah karyawan, menunjukkan jumlah karyawan yang dalam setiap jabatan yang akan pensiun dalam waktu 3 tahun ke depan. Untuk distribusi datanya sendiri, jabatan supervisor memiliki jumlah karyawan tertinggi yang akan pensiun yaitu 8 orang. Jabatan lainnya seperti assistant manager, general manager, dan manager masing-masing memiliki jumlah yang lebih sedikit. Oke, selanjutnya. Baik, maka terakhir kesimpulan dari penjelasan ini yaitu proses yang disampaikan mencerminkan langkah-langkah data mining yang terstruktur berfokus pada pengelolaan data karyawan. Data diimpor dari file Excel dan melalui tahapan pre-processing seperti penambahan kolom tahun lahir dan tahun pensiun berdasarkan transformasi data. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data dan mempersiapkan untuk analisis lebih lanjut. Visualisasi data dilakukan menggunakan alat seperti Matplotlib, Seaborn, dan Plotly untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar variabel. Tahap analisis prediktif menggunakan random forest classifier, yaitu berguna untuk membangun model yang dievaluasi dengan metrik, akurasi, dan laporan klasifikasi.
Model ini digunakan untuk memberikan wawasan strategis seperti memprediksi usia pensiun karyawan. Proses tersebut mencerminkan alur data mining yang meliputi eksplorasi data, preprocessing, dan pembelajaran mesin untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan berikut ini adalah eh, program dari hasil eh, Excel dari data karyawan yang kami analisis. Nah, di sini itu melalui beberapa proses gitu ya, beberapa langkah untuk memastikan data siap digunakan. Yang pertama ini, data karyawan itu dibaca dari file Excel dengan menggunakan pustaka Pandas. Nah, di mana ini tuh dapat mempermudah untuk bisa menganalisis data. Kemudian dilakukan transformasi tadi dengan menambahkan dua kolom baru gitu ya, yaitu tahun baru, tahun lahir yang dihitung berdasarkan usia dengan rumus tahun lahir sama dengan 2024 dikurangi usia data karyawan gitu. Kemudian eh, di mana tahun pensiun ini yaitu tahun lahir ditambah 56. Nah, data ini itu untuk distandarisasi menggunakan standar scalar sehingga semua fitur itu numerik yang berada dalam skala yang sama. Nah, proses ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi analisis statistik dan model prediktif yang digunakan. Nah, model prediktif yang digunakan di itu menggunakan model random forest, di mana model random forest ini memiliki kekurangan dan kelebihannya. Nah, salah satu model ensemble ini yaitu random forest itu eh, bisa tangguh terhadap overfitting dan mampu menangani data yang kompleks dengan variabel kategori maupun numerik. Nah, di sini itu modelnya itu memberikan interpretasi pentingnya variabel atau fitur importance yang membantu pengambilan keputusan berbasis data. Nah, untuk penerapan hasilnya itu, analisis ini juga memberikan manfaat yang signifikan untuk mendukung kebijakan strategis perusahaan, di mana terutama untuk di bidang SDM atau ketenagakerjaan, untuk bisa mengetahui tahun pensiun karyawan dan perusahaan juga dapat bisa mempersiapkan rekrutmen atau pelatihan tenaga kerja pengganti agar bisa lebih cepat. Nah, salah satunya di sini ada beberapa data ya yang sudah kita eh, modelkan, maksudnya itu jabatan, unit kerja dan jumlah pensiunnya. Jadi perusahaan ini dapat melihat ya jabatan mana dan unit kerja mana dan juga berapa karyawan dibutuhkan gitu untuk bisa mengisi kekosongan dari eh, divisi tersebut. Gitu. Dan untuk di bawahnya kayak Kak, di situ ada beberapa grafik yang menunjukkan data yang sesuai dengan tujuan kita di eh, menggunakan framework Crispy DM. Demikian untuk program dari data mining yang bisa kami sampaikan. Kembali lagi ke moderator TIK. Baik, eh, terima kasih atas penjelasan dari kelompok kami yang berasal dari data karyawan di salah satu BUMN pengelola sumber daya air. Eh, maka dari semua kesimpulan tersebut semoga dapat membantu apa pihak SDM maupun kita untuk mengelola datanya. Terima kasih.